Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara pada materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk KD kali ini kita akan membahas tentang konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini yaitu yang pertama menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Yang kedua membuat desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama pengertian prototipe produk. Nah ya, prototipe produk atau purwarupa produk itu merupakan bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customers. Nah, kemudian tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama adalah pendefinisian produk, merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum, produk, aspek yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Nah, yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototype. Disebut seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Yang keempat, prototipe rekayasa. Ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Nah, prototipe produksi atau production prototype yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi yang dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Kemudian qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada masyarakat umum. Nah, kemudian yang ketujuh, untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, dan kerusakan. Kemudian yang kedelapan, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Kemudian yang kesembilan, prototipe adalah bentuk efektif dalam
mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakannya dengan produk akhir. Nah, ini bedanya ya, produk akhir dengan prototipe. Nah, lanjut kemudian kita masuk pada pengertian kemasan produk. Nah, kemasan itu adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, kemudian citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, fungsi kemasan produk. Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Nah, ada dua fungsi dari kemasan produk. Yang pertama, fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Yang kedua, fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan kemasan produk. Yang pertama, dari physical protection, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, dari barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang tiga, containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Kemudian yang keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Kemudian yang kelima, reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Dan yang keenam, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Terakhir, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk kita. Nah, kemudian yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng, susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Nah, itu adalah materi kita kali ini tentang konsep desain prototipe dan kemasan produk. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Kalau ada materi yang kurang kalian pahami, kalian boleh mencari informasi tambahan di internet atau di buku, atau bahkan tanya kepada temannya, boleh. Untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.